Bisa kita mulai Om, biar kita introducing. Bentar. Saya lupa foto dulu nih. Oke, siap. Uh, Oke, buat semuanya, ya. kalau bisa mengaktifkan kameranya, biar kita foto bareng, foto bersama untuk bukti laporan ke program studi. Kita sudah sedang melaksanakan perkuliahan. Bener Om, beda Om. Di IF mah nggak ada yang pakai seragam, ini pada pakai seragam semua. Saya nggak pakai seragam juga. Itu anak-anaknya pakai jasa alma mater, mantap, mantap, mantap. Oke, kayak saya capture dulu ya. Siap, Ya. 1, 2, 3. Kita pindahin dulu sebentar. Belum keluar. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Eh, hari ini kita ada kelas algoritma dan pemrograman untuk program studi teknik logistik di Telkom University. Untuk pertemuan pertama, baru tahu kalau di teknik logistik atau sorry di Fakultas Rekayasa Informasi eh, ada apa namanya istilahnya tim teaching ya. Jadi untuk itu hari ini ada Pak Yuda Prambudia untuk tim teachingnya akan mengisi di pertemuan pertama. Requestnya malah pertemuan pertama saja. Kalau lebih dari satu juga nggak apa-apa sih Om. Oke, jadi untuk Satu pertemuan aja, hari Om. ini, jadi untuk pertemuan hari ini akan disampaikan oleh Pak Yuda. Kami waktu dan tempat kami persilahkan ya. Baik, terima kasih Pak Fidi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa di teknik logistik ya. Saya share dulu ininya apa materinya. Oke, Pak Fidi, punten kayaknya saya stop video dulu ya. Di saya agak lelet ini. Oke, sudah terlihat Om. Bentar. Di saya agak ini Pak Fidi Ya, nggak apa-apa kalau kayaknya kameranya lagging mau banget dimatiin nih. nggak apa-apa. Ya, biasanya ada tanda serunya di gambar videonya.
Ya, oke lah. Ini selama kelihatan slide-nya nggak apa-apa ya? Aman, aman, Baik. aman. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita mulai ya. Jadi kita bicarakan sedikit banyak mengenai ada sejarahnya, kemudian definisi-definisi, mungkin ya, algoritma itu apa, pemrograman itu apa. Kadang-kadang kita kan kalau dengar algoritma, pemrograman, terus satu lagi coding, kayaknya tuh mirip-mirip gitu ya. Kadang kita juga menggunakannya secara bergantian tanpa memahami apa bedanya gitu. Nah, kita bahas sedikit banyak mengenai itu. Jadi beberapa prinsip juga perbedaan sudut pandang terhadap pemrograman itu seperti apa. Kemudian ada cerita mengenai Alan Turing. Kemudian bagi teman-teman yang di teknik industri atau mungkin teknik logistik, kalau optimasi kita pernah dengar Dijkstra algoritma, nah kita bahas lah di situ sedikit banyak ya. Baik, ya ini kira-kira itu algoritma di situ. Nah, kalau di sini is it delicious katanya, enak nggak sih? Nah, ini tergantung ya. Kalau algoritmanya itu algoritma mengenai bikin Indomie, telur, nah kayaknya enak gitu. Tapi kalau nanya adalah bagaimana kita ingin Halo, halo, halo. Om, suaranya kok menghilang? Suara saya kedengeran kah? Untuk suara ke bawah video masuk kok. Oh, mungkin Pak Yuda yang putus ya. Bentar, saya coba confirm. Dari Pak Yudanya sepertinya terrestart. Kita tunggu ya.
Tes, tes, tes. Ah, hilang lagi. Ya, oke. Mohon maaf ya, kayaknya sinyal sayanya memang wifi-nya lagi jelek ini. Oke Om, silakan. Oke, kita lanjut. Slide saya udah kelihatan ya? Masih Udah. kelihatan? Yang is it delicious? Ya. Sementara Ya, masih. Baik. Tadi lupa saya sampai mana. Ya, is it delicious? Ya, delicious kalau kita algoritmanya untuk bikin rujak gitu ya, bikin mie goreng, nah itu delicious. Kalau untuk nyari optimasi perjalanan truk gitu dari gudang sampai ke retailer itu, nah itu kayaknya nggak delicious gitu ya. Nah kira-kira itulah. Kemudian kita bahas juga definisi-definisi algoritma itu apa, kemudian juga programming itu apa, terus coding juga itu apa ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan apa itu tiga istilah tersebut gitu ya. Kemudian di ujung mungkin nanti akan saya ceritakan kenapa kita perlu belajar algoritma. Ya, sebelum ke algoritma itu definisinya apa, tadi udah kelihatan slide-nya sedikit. Saya mau tanya dulu ke teman-teman mahasiswa nih, apakah sudah ada kebayang itu algoritma itu apa gitu ya? Saya cek dulu ke coba kita lihat. Nah, aman dasar, enggak? Iya Pak, tapi kalau di saya jaringannya jelek gitu Halo? Pak, jadi share screen-nya masih hitam. Share screen-nya hitam. Halo. Halo? Ya Om. Oke. Mbak, tadi siapa? Mbak Amanda ya? Amanda, monitor Amanda. Iya Pak. Nah, coba menurut Amanda, algoritma itu apa? Pendapatnya aja ya, nggak harus benar. Saat ini aja pemahaman Amanda terhadap algoritma itu apa gitu. Silakan. Em, Kalau menurut saya algoritma itu suatu ilmu seperti ilmu komputer gitu Pak. Ilmu komputer. Oke. Iya, berhubungan Komputer dengan di sini. komputer. Komputer di sini maksud Amanda apa? Kayak teknologi kayak kita sekarang bisa kayak yang tadi Bapak bilang kayak pengkodingan dan lain sebagainya gitu. Oke, makasih Amanda. Saya pindah dulu Pak, ke terima Sahrul. kasih. Sahrul monitor. Ya Pak. Nah, coba kata Sahrul apa? Menurut Sahrul, algoritma itu apa? Algoritma itu urutan langkah-langkah komputasi yang mengubah input menjadi output, Pak. Wah, mantap nih jawabannya. Mungkin udah belajar ya? Saya Ya. baca di PPT, Pak. Oh, PPT jadi PPT, yang udah punya PPT-nya, oke lah. Pak, Yang saya yang cari sebetulnya pemahaman aslinya seperti apa. Nah, tapi nggak apa-apa. Saya satu lagi deh ke Tiffany Panjaitan. Tiffany, monitor. Gak kedengar Tiffany? Di HP dia.
Oke, pindah aja deh di Mungkin join sambil Zahran, foto. Zahran Fahri. Monitor Zahran. Cek Pak, apakah ada suaranya Pak? Nah, kedengar ya. Sok Zahran, kalau kata Zahran, algoritma itu apa? Algoritma menurut saya, sepengetahuan saya sih tentang ilmu komputer sih Pak. Itu aja. Udah itu aja. Dari tentang komputer dan segala macamnya. Oke. Baik. Dari 3 orang, sepertinya yang paling mendekati itu punyanya tadi Sahrul ya. Yang lainnya bukan berarti salah, cuman agak jauh aja jawabannya. Baik, kita lihat ya di sini. Apa itu algoritma? Secara informal katanya algoritma itu adalah prosedur. Prosedur untuk apa? Prosedur komputasional, berarti menghitung ya. Prosedur untuk menghitung sesuatu, dia ngambil value atau aset atau sekumpulan value atau nilai angka gitu ya sebagai input, kemudian masuk ke dalam prosedur tertentu, ada yang dilakukan dengan menggunakan notasi-notasi matematika, dengan menggunakan operasi matematika, kemudian nanti keluar hasilnya. Nah, itu algoritma gitu ya. Tapi itu algoritma yang terkait dengan yaitu tadi di dunia hitung-menghitung. Nah, secara umum tadi saya bilang kalau kita mau bikin sesuatu, contohnya mie goreng gitu, nah itu juga ada algoritmnya. Jadi lebih luas lagi, algoritma itu sebetulnya tidak hanya ada di bidang matematika dan tidak selalu muncul sebagai sebuah notasi matematika. Di OR sendiri ada beberapa algoritma yang menggunakan mengambil ide dari semut dan lebah gitu ya. Jadi itu sebuah urut-urutan yang biasanya well defined. Well defined itu sudah jelas urut-urutannya, sudah terbukti memang seperti itu urutannya, gitu ya. Merubah satu input informasi data itu menjadi output. Outputnya nanti beda-beda. Nah itu algoritma ya. Jadi sense-nya itu seperti algoritma. Jadi secara lebih mudah lagi dalam kegiatan bahasa kita sehari-hari, algoritma itu adalah urut-urutan atau sequence dari input masuk ke prosedur tertentu, kemudian jadi output. Nah, itu algoritma. Berikutnya kita lihat ke bawah sedikit. Ini dari mana datangnya gitu. Kenapa ada algoritma gitu. Nah, terkait dengan matematika kalau algoritma itu. Jadi karena tadi notasinya biasanya dinyatakan secara formal itu dalam bentuk notasi matematis, ya maka kita punya hubungan dengan tidak. Nah, yang paling kiri itu ada Al-Khwarizmi, itu bapak algebra atau bahasa sananya kan aljabar ya, bahasa Arabnya mah aljabar. Gitu. Jadi kita belajar aljabar itu algebra. Kemudian ada Alan Turing, orang Inggris yang terkenal karena hubungannya sama mesin Enigma. Nanti saya cerita sedikit. Sebelahnya Alan Turing itu Alan Turing juga, cuman ini dalam filmnya ya. Diperankan oleh siapa itu teh? Cumberbatch ya. Kalau yang paling kanan ini Dijkstra, Dutch mathematician dari itu ya Belanda. Kita terutama anak-anak TI biasanya atau di teknik logistik itu mengenal Dijkstra algorithm untuk mencari rute terpendek atau shortest path. Oke.
the father of algebra atau bapaknya aljabar gitu, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia yang membangun konsep dari algoritma gitu ya, berdasarkan notasi-notasi matematika. Disebut sebagai grandfather. Satu father, satu grandfather, nggak tahu mana yang benar gitu ya. Tapi karena dia father of algebra, maka yang bawah tuh grandfather of computer science. Karena computer science mungkin turunan dari matematika gitu ya, computer science. Oke, berikutnya ada Alan Turing. Ya. Nggak ada Alan Turingnya, tapi saya cerita aja sini. Alan Turing. Jadi Alan Turing itu dulu diberi tugas pada saat itu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, halo? Slide-nya kayaknya belum berubah, Om. Iya Pak, tidak terlihat dengan Alan Turing Pak. Slide berikutnya nggak belum muncul, Pak. Halo. Iya Pak, tidak terlihat dengan Alan Turing Pak. Ya, kenapa? Slide-nya belum pindah, Om. Masih di slide yang algoritma definisi. Belum pindah ke slide foto yang Turingnya.
Wah, seperti apa Yudanya malah menghilang nih. Oke, nggak apa-apa. Saya coba apa namanya? Tambahkan sedikit ya tentang yang tadi definisi algoritma. Jadi eh, kalau saya biasanya menyampaikan ke anak-anak, algoritma itu adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah untuk apa namanya? Menyelesaikan sesuatu permasalahan. Nah, algoritma ini biasanya banyak orang mengasumsi sebagai sebuah aturan dalam resep masakan yang harus diikuti. Oke? Nah, makanya tadi ada contoh resep masakan gitu, apa cooking gitu ya. Nah, jadi gini, algoritmanya adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, makanya dibilang sesuai dengan resep masakan. Misal, kita ngomong resep masakan itu eh, apa yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah masakan. Nah, terlepas dari bahan yang diperlukan. Nah, nanti karena bahan juga sebenarnya masuk juga, tapi saya coba skip dulu. Misal saya mau ceritanya menggoreng sebuah kerupuk. Nah, kalau kita bicara menggoreng sebuah kerupuk, artinya apa yang harus kita persiapkan? Nah, kan dalam hal ini kita bisa mendefinisikan siapkan dulu kerupuknya pastinya, siapkan kompornya, siapkan wajannya. Nah, itu semua kita definisikan harus disiapkan terlebih dahulu. Nanti dalam bahasa pemrograman juga ada yang kita sebut pendefinisian sebuah data. Nah, definisi data tersebut ya jadi yang ada di dalam algoritma itu sama dengan tadi yang saya bilang apa namanya sebuah resep masakan. Begitu bahan-bahannya sudah tersedia, nah berikutnya yang kita lakukan apa? Aturan untuk melakukannya. Nah, cuma di dalam resep masakan itu masih ada sesuatu yang ambigu, ambigu atau istilahnya apa? Membingungkan. Ya. Contoh, eh, dalam menggoreng kerupuk, nah, kita siapkan wajan, kita siapkan kompor, kita siapkan minyak, misalkan seperti itu. Oke, langkah pertama, taruh wajan di atas kompor. Oke, itu harus dilakukan. Kalau enggak, mau taruh mana wajannya gitu kan? Oke, kemudian masukkan 2 sendok apa namanya? 2 sendok makan atau bukan sudah sendok, terlalu sedikit. Masukkan 250 mili minyak goreng ke dalam wajan. Itu rule kedua atau langkah berikutnya. Tunggu hingga panas. Nah, ini. Panasnya sampai mana gitu. Kalau yang biasa masak mungkin mungkin banyak yang cewek-cewek nih ya. Biasa masak mungkin tahu istilahnya panasnya seperti apa. Tapi nanti di dalam algoritma, dalam komputer, itu kita tidak bisa mendefinisikan seperti itu. Tunggu sampai apa namanya? Sampai minyaknya panas. Minyaknya panas ini indikasinya apa? Tapi kalau dalam resep masakan mungkin Anda sudah tahu bahwa, oh ya oke, kalau panas itu kan kelihatan, tapi kan komputer nggak bisa seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan masukkan kerupuk satu persatu, tunggu sampai mengembang. Nah, aturannya benar, masukkan kerupuk untuk digoreng ke dalam wajan, tunggu sampai mengembang. Nah, langkahnya benar, tapi apa namanya? Hal berikutnya yang tidak terlihat itu adalah mengembangnya seperti apa. Betul nggak? Kalau Anda goreng kerupuk, kira-kira ngembangnya sampai berapa persen sih? 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya, 10 kalinya gitu kan? Nah, sudah saya jawab.
Nah, jadi kalau bicara algoritma, sebenarnya kalau saya suka menyampaikan bahwa ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan untuk mendapatkan output atau goal yang diinginkan. Nah, di dalam algoritma kita harus melihat segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut. Jadi kayak tadi kita bisa bicara menggoreng makanan, menggoreng kerupuk sampai mengembang. Nah, dalam komputer nggak bisa karena harus mendefinisikan lebih detail. Tapi langkah-langkahnya benar, kita harus mengikuti langkah-langkah itu. Kalau langkah-langkah itu nggak diikutin, iya nggak jalan. Codingnya nggak bakal jalan, programnya nggak bakal jalan, masakannya juga nggak bakal jalan. Misal, kita balik nih, letakkan wajan di atas kompor, masukkan minyak, langsung masukkan kerupuk tanpa menunggu minyaknya panas. Yang terjadi ya prosesnya lama gitu kan, atau malah bantet si kerupuknya jadi keras dan sebagainya. Biasanya mau coba pakai P. Oke, saya lanjutin ya. Sambil nunggu Pak Yuda join kembali. Jadi kalau bicara apa namanya algoritma itu tadi kita bicara langkah-langkah yang harus diikuti, yang harus dijalankan untuk mencapai goal. Tapi ada yang harus diperhatikan juga. Jadi misal contoh gini, eh Anda, saya akan nanya, gimana algoritmanya Anda keluar dari ruangan Anda? Pasti Anda akan bilang, ya Pak tinggal berdiri pergi. Ya, ntar dulu, Anda harus memperhatikan terlebih dahulu detailnya. Contoh, ini saya sedang lihat kameranya siapa ini? Syahrul nih. Nah, Syahrul, kalau algoritma Anda untuk meninggalkan kamar Anda atau ruangan Anda seperti apa? Tinggal berdiri? Pasti saya bilang nyangkut. Nyangkutnya kenapa? Anda lagi pakai headset. Langsung berdiri headsetnya berarti nyangkut, bisa jadi komputernya ketarik atau jatuh dan sebagainya, betul nggak? Nah, berarti artinya langkah yang langsung berdiri itu benar, tapi harus perhatikan dulu faktor-faktor yang ada. Karena Anda pakai headset, pasti Anda harus melepaskan headsetnya terlebih dahulu. Kan? Langkah pertama, lepaskan headset. Nah, untuk yang satunya lagi siapa ini? Yang kelihatan kameranya ada Amanda. Amanda ini karena nggak pakai headset, dia tinggal langsung berdiri bisa. Case-nya bisa beda, langkahnya bisa sama, tapi karena case-nya berbeda, berarti ada apa namanya? Ada sesuatu yang membuat beda. Nah, misal tadi begitu saya bilang Syahrul kada pakai headset, berarti langkah pertamanya apa ya? Pasti lepasin headsetnya dulu. Nah, setelah lepasin headsetnya dulu, tinggal berdiri. Berdiri pun juga ada berbagai hal. Kalau misalkan di kelas, biasanya kan ada tangannya untuk nulis apa namanya papan kayu untuk nulis tuh, ya kan? Nah, itu kita lihat dulu. Kita nggak bisa langsung berdiri. Kalau nggak apa, nyangkut di kursinya nanti. Pasti kan kita harus menggeser badan ke kiri kalau misalkan tulisan kayunya ada di kanan, karena kita rata-rata menulis dengan tangan kanan kan. Kalau ada yang menulis dengan tangan kiri, mungkin kursinya di sebelah kiri papannya, berarti dia gesernya ke kanan. Jadi untuk berdiri pun harus memperhatikan kursinya.
Kalau misalkan seperti Anda saat ini di rumah, mungkin ada dua hal. Ada yang memang duduk di kursi, ada yang duduk di lantai, bersila di lantai karena meja komputernya di lantai, atau malah ada yang sambil rebahan di kasur, kan beda posisi berdirinya. Nah, jadi algoritma yang apa namanya? Yang dimaksud kalau di dalam bahasa pemrograman komputer, banyak orang menyampaikan mirip dengan cara membuat masakan. Setuju. Tapi ada yang ambigu, tadi saya bilang. Ambigu itu ada yang sedikit membingungkan. Kalau dibilang tadi masak kerupuknya setelah kerupuk dimasukkan, goreng, tunggu sampai mengembang. Nah, tunggu sampai mengembang ini nggak bisa karena komputer harus pasti. Artinya apa? Kita tunggu 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau kita asumsikan mengembang 2 kali lipat dari ukuran sebenarnya. Nah, Pak, gimana kalau ada yang kerupuknya nggak mengembang sampai 2 kali lipat, bantet, ditunggu sampai lama malah jadi hitam gosong gitu ya. Nah, jadi harus pasti gitu ya. Jadi kalau di dalam algoritma itu pastinya apa? Kayak tadi, kita harus pastikan dulu, make sure dulu seluruh aktivitas yang tadi harus ada sesuatu yang sifatnya apa namanya? Tidak mengganggu. Saya lanjutin tadi. Kalau misalkan Anda disuruh meninggalkan ruangan, berarti kan berdiri. Setelah berdiri apa? Jalan ke pintu kan? Jalan ke pintunya ini menuju pintu karena harus meninggalkan ruangan. Pertanyaannya, berapa langkah yang harus ditempuh dari masing-masing orang? Pasti beda. Jadi jalan 5 langkah. Nah, komputer bisa. Tapi kalau cuma jalan ke pintu, nah, ini berapa lama jalan ke pintunya gitu ya. Jadi harus pasti dulu gitu ya. Makanya di dalam algoritma pemrograman biasanya kita harus memastikan ada yang disebut dengan initial state sama final state. Initial state-nya apa? Anda posisi lagi duduk depan komputer. Final state-nya apa? Anda meninggalkan ruangan. Goal yang dituju initial state-nya, dan pada saat initial state harus dipastikan Anda posisinya seperti apa. Oh, saya sedang duduk. Kursi saya seperti ini. Depan komputer. Saya sedang bersila depan komputer. Oh, saya berdiri kok, Pak. Di depan komputer karena meja saya tinggi gitu kan. Jadi saya nggak duduk dan saya nggak bersila karena saya berdiri. Nah, itu kan beda. Tapi initial state-nya harus didefinisikan terlebih dahulu. Baru Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut. Nah, Pak Yuda sudah bisa masuk, join dari HP. Halo, udah kenyal Halo, belum? sudah Pak. Sudah terdengar. Mohon maaf ya. Jadi Oke, nggak apa-apa ganti Om. pakai HP aja. Siap. Oke ya, nuhun Pak Vidi. Siap, Mohon siap. maaf ya, rekan-rekan mahasiswa. Kita teruskan. Saya gimana nih ya Pak Vidi kalau mau share dari HP nih? Ada share-nya sih Om di bawah biasanya. Ada fungsi share. Bentar. Kalau nggak, aku yang share PPT-nya, nanti Om yang apa namanya, Oh, siap-siap bilang Om. slide-nya ya. Gitu ya. Oke, Mangga, siap. mangga. Share. Oke ya, sudah terlihat semua ya. Nah, ya. Oke, tadi Silakan sampai Om. itu ya. Musa Al-Khwarizmi gitu. Jadi itu bapaknya Aljabar katanya gitu. Kemudian dia juga karena dia mendevelop konsep dari algoritma ini, jadi dia juga disebut sebagai kakek dari computer science gitu, karena algoritma itu banyak dipakai di computer science. Yang berikutnya Alan Turing. Alan Turing itu mathematician dari Inggris, kemudian dia dipekerjakan oleh pemerintah Inggris, basically sekutu waktu itu karena melawan Nazi Jerman ya. Itu untuk memecahkan mesin Enigma. Enigma itu mesin pengkodean gitu ya dari Nazi Jerman yang merubah pesan-pesan rahasia Nazi Jerman jadi dari bahasa Jerman ke bahasa yang tidak dimengerti dengan kodifikasi gitu. Merubahnya itu misalnya kalau kita mengetik huruf T 1 kali, maka yang muncul itu nanti huruf Y.
Kalau kita mencet lagi huruf T lagi, nanti munculnya huruf P gitu ya. Jadi setiap kali ketikan kita mengetik itu ditranslate oleh mesin Enigma ini menjadi huruf lainnya, dan kali pertama itu nanti berbeda dengan kali kedua dan kali ketiga. Nah, itu cukup rumit waktu itu ya. Tapi Alan Turing dengan algoritmanya dia gitu, itu bisa memecahkan kode mesin Enigma ini. Sampai sekarang itu masih dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung dalam sebuah komputer itu pakai Turing mechanism gitu ya. Ada filmnya lumayan rame, silakan aja tonton tuh yang mainnya itu si Cumberbatch itu. Kemudian yang paling kanan itu Dijkstra. Dijkstra itu mathematician dari Belanda. Untuk teman-teman di logistik dan mungkin di teknik industri juga ya, itu terkenal dengan short path algorithm atau Dijkstra algorithm gitu untuk mencari jarak terpendek atau rute terpendek dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya kita tuh dari pabrik ke tempat-tempat retail. Nah, pakai Dijkstra algorithm. Berikutnya, maka mungkin Pak Vidi di next. Siap. Nah, ini juga udah tadi barusan diceritain. Udah. Nah, masuk ke programming gitu ya. Itu ada warning di situ. This is just an intro katanya. Jadi memang cuma intro. Intronya pun yang sangat singkat gitu karena programming benerannya nanti kan di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi apa itu programming? Nah, programming itu mirip dengan algoritma ya sebetulnya. Jadi algoritma juga selalu berdasarkan dari satu problem tertentu, kemudian kita masuk ke satu proses, di dalamnya biasanya itu pakai komputer gitu, walaupun tidak harus selalu pakai komputer, tidak harus pakai mesin gitu ya, baik itu komputer ataupun apapun namanya ya. Oh ya teman-teman mahasiswa mungkin kalau dengar komputer itu yang kebayang itu laptop sama PC saat ini gitu ya. Tapi kan sebetulnya programming itu munculnya di tahun-tahun sebelum ada PC. Bahkan sebelum ada mainframe dulu yang komputer yang segede ruangan itu loh, itu udah ada itu yang namanya programming itu. Jadi yang mesti dibayangkan di sini bukan cuma laptop atau PC, proses programming itu bisa dilakukan secara manual ya. Kemudian untuk apa itu? Untuk cari solusi ya. Cari solusi. Karena kalau ada problem pasti kita cari solusinya. Nah, programming ini saya nggak tahu apakah sudah belajar OR belum? Operation Research. Ini tuh tingkat berapa ya? Tingkat 2 ya kalau nggak salah. Oh, tingkat 2. Pak. Udah belajar OR belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oh, baiklah. Berarti nanti akan ketemu, tapi kayaknya SMA juga udah pernah dengar kan linear programming ya. Nah, di situ kan ada programming di situ. Nah, yang dimaksud dengan programming itu salah satunya adalah itu. Jadi penggunaan logika-logika notasi matematika untuk menyatakan problem, kemudian menentukan prosedur matematis yang cocok untuk problem tersebut, kemudian menghitung solusinya. Nah, kira-kira itu yang namanya programming gitu, karena dekat ke matematika. Tapi kadang-kadang itu programming itu juga kita suka bilang kan pernah dengar programming language gitu ya. Nah, itu dekatnya malah ke coding ya. Programmer itu adalah orang yang ngoding gitu. Nah, itu sebetulnya agak berbeda lah. Yang satu itu programming itu lebih dekat ke konsep logical thinking-nya, bagaimana kita memecahkan problemnya. Gitu. Kalau coding itu ya implementasinya. Jadi kalau programming itu lebih banyak ke urusan mendesain ini, jadi sebuah pernyataan yang logis, biasanya pakai notasi matematika. Jadi kalau di OR itu ada
yang namanya fungsi tujuan, nah gitu. Kemudian atau objektif ya. Kemudian ada batasan gitu. Kemudian ada notasi-notasi X dan sebagainya. Itu lebih dekat ke sana yang namanya programming gitu. Itu jadi cara berpikir yang dituangkan dalam bentuk matematis kira-kira gitulah. Lebih dekat ke sana. Oke. Kemudian ada sudut pandang lain, programming itu dekatnya ke coding. Jadi nanti implementasinya tuh ke mana gitu. Mau pakai programming language yang mana terserah. Kemudian kita akan membuat ya line of codes gitu, nulis kode, ngetikin kode, tergantung dari language yang kita gunakannya apa ya. Nah, di slide berikutnya, mangga Pak Fidi punten. Nah, di sini ada paradigma dari programming gitu. Jadi sudut pandangnya yang mana gitu ya. Ada yang prosedural. Nah, ini kalau misalnya kita awal-awal atau beginner gitu. Biasanya pakai prosedural. Itu berdasarkan kepada von Neumann mesin. Nah, von Neumann ini siapa? Nanti juga coba cek di internet, di YouTube tuh. Ada cerita-cerita mengenai von Neumann ini siapa gitu ya. Itu juga menarik. Ya yang namanya instruksi atau langkah itu di-execute secara sekuensial ya, berurutan. Itu prosedural. Kalau fungsional itu tergantung dari fungsinya. Jadi fungsi apa itu menggunakan logika seperti apa, itu di-run, dijalankan. Kalau yang deklaratif itu kita menggunakan query seperti kalau misalnya kita pakai apa ya, untuk database itu ya, biasanya kita bilang, waduh saya lupa lagi tuh. Untuk query itu misalnya kita pakai ambil data apa dari ambil data bintang gitu, berarti semuanya kita ambil dari database tertentu gitu. Nah ini menggunakan bahasa query itu salah satu contoh untuk deklaratif yang kita cukup menyatakan apanya, what-nya. Tidak perlu menyatakan how-nya. Kalau di functional mungkin kita bisa menyatakan how-nya, bagaimana sesuatu itu kita ambil. Kemudian yang terakhir itu ada object oriented. Kalau object oriented itu mengklasifikasi, bisa jadi prosedur, diklasifikasi, dikelompokkan gitu ya. Bisa jadi function, itu kita kelompokkan berdasarkan objeknya. Jadi di objek itu biasanya kita ada atributnya apa dari objek gitu ya. Kemudian ada metode yang istilahnya metode gitu yang bisa dijalankan untuk atau di objek tersebut. Nah, jadi ini ada 4 contoh dari paradigm of programming. Kalau kalian baca-baca lagi nanti sebetulnya bisa jadi lebih dari 4 ini ya. Kayak misalnya ada yang namanya imperatif programming. Nah, itu juga sesuatu yang lain tuh. Itu yang menekankan lebih banyak ke how-nya. Ya mungkin functional programming itu juga masuk ke situ, masuk ke imperatif gitu ya. Karena menceritakan how-nya itu harus dimasukkan di situ, dinyatakan. Kemudian programming language di next slide-nya ya. Ya, jadi kalau ada perbedaan antara kita belajar programming sama belajar programming language. Kalau programming karena tadi itu base-nya kita ingin belajar logical relationship antara elemen-elemen dari sebuah problem gitu ya. Jadi programming itu akan lebih banyak mempelajari, menganalisa problemnya. Problemnya kita urai, kita cari elemen-elemennya, kemudian kita lihat hubungan antar elemen ini, kita analisis sampai dapatkan sintesisnya. Sampai kita bisa bilang, oh caranya tuh seperti ini untuk bisa memecahkan masalah yang kita hadapi itu. Nah, itu programming. Bahasa, language yang digunakan untuk menyatakan
programming itu pun lebih umum, biasanya pakai matematik tadi ya. Jadi matematik kan general, bisa dipakai untuk semua eh, kegiatan programming ini. Nah, itu makanya tadi saya bilang ini kayaknya di tahap desainnya atau planningnya. Programming itu tahap desain atau planningnya. Tahap implementasinya gimana? Nah, tahap implementasinya kita mesti belajar bahasa pemrogramannya gitu. Mau pakai apa di implementasinya? Bisa jadi mungkin pakai C++ gitu ya. Atau yang sekarang ramai kan Python atau mungkin pakai Java atau HTML terserah yang mana. Nah, jadi ini spesifik programming language, kita belajar programming language itu ya mau tidak mau di awal itu kita harus memilih mau pakai programming language yang mana untuk mengimplementasi program yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Gitu. Jadi dipilih ya, ada perbedaan. Nah, kenapa ini ada, kita harus memilih. Karena language-nya itu pertama ya beda-beda ya. Kenapa beda? Itu karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh masing-masing language gitu. Dan caranya juga jadinya berbeda-beda. Tapi yang pasti yang kita cari itu dalam mengimplementasi programming kita, hasil programming kita adalah language yang paling efisien. Nah, paling gampang ya efisien itu gimana? Yang paling cepat kita bisa membangun atau menyatakan program kita dengan tepat. Nah, itu jadi memilih programming yang mana itu walaupun kadang-kadang nggak clear cut gitu ya. Oh, yang paling bagus itu pakai Java, paling bagus itu pakai C++ misalnya. Karena tergantung juga dari expertise si programmernya, seberapa apa namanya jago lah gitu, seberapa jago dia pakai si plus-plusnya, seberapa jago dia pakai Java-nya. Tapi ada karakteristik dari setiap language ini yang bisa kita pelajari sebelumnya. Kita bandingkan mana yang misalnya untuk nulis ini aja paling umum tuh hello world ya. Ketika awal itu hello world gitu. Kalau pakai Java itu mesti gimana tuh agak panjang biasanya. Atau kalau misalnya pakai apa Python itu pakai print. Print hello world itu udah jadi gitu misalnya ya. Nah, itu harus kita pilih-pilih karena masing-masing language punya tujuan, punya atribut masing-masing yang mungkin dibutuhkan atau tidak dibutuhkan untuk program yang kita bangun. Oke, berikutnya ada contoh. Oh, ini cuma contohnya aja tadi kesebut juga ya. Ada Python, C++, ada Java, Turbo Pascal itu zamannya Pak Vidi tuh kayaknya Turbo Pascal ya, Pak Vidi. Iya, bahkan ada yang lebih jadul lagi Zaman Pak dulu. dari basic, namanya Basika. Oh iya, basic. Ada Basic ya, basic. assembler, Fortran, Fortran COBOL. tuh, wah buat ngobrol sama mesin itu. Kita aja bingung ini kalau udah ngomong assembler rek A sama dengan rek B ini apa ini, tapi hasilnya keluar gitu kan. Ya kalau sekarang mungkin ya ini ya yang populer buat teman-teman mahasiswa ya Python, C++ masih dipakai ya, Java, Masih. ada apa lagi ya? Java udah agak Eh, menghilang. agak menghilang ya. Gitu. Ya itu mengalir terus ya, teknologi berjalan terus maju ya. Sekarang apa namanya teman-teman mahasiswa familiarnya kemana gitu ya programming language-nya, silakan nanti pakai yang kalian lebih familiar. Baik, berikutnya. Terus kita udah tahu itu algoritma itu apa gitu ya, kemudian programming itu apa. Nah, terus kenapa kita mesti belajar ini? Buat apa sih gitu ya? Oke, memang ada dua tujuan. Yang pertama mungkin kalau kita di akademik ya akademik khusus. Untuk yang praktikal nanti ya untuk kita kerja gitu ya, itu bisa kita gunakan. Nah, sekarang ini judulnya di sini Industrial Engineering padahal ini di teknik logistik ya. Gitu. Karena mungkin ini Yang karena bikinnya teknik mungkin logistik itu
turunan dari industrial engineering gitu. Jadi masih mirip-mirip karena kita juga untuk algoritma dan programming di dunia industrial engineering itu mirip-mirip sama di teknik logistik gitu ya. Gitu. Dan dari sisi keilmuan itu teknik logistik itu spesifik ke satu bidang yang di teknik industri juga kita bahas gitu. Tapi Jadi kalau kayaknya kita di lihat ini Om, di apa namanya agak sedikit beda di teknik antriannya. Kalau logistik mungkin lebih ke teknik antrian. ya ada perbedaan di situ. Oke, kalau ini judulnya di sini industrial engineering gitu ya. Saya belum tahu kalau logistic engineering itu apakah sama juga ada design, improvement, and installation of logistic integrated system gitu ya, atau bagaimana? Cuman yang pasti kan ada design, ada improvement gitu. Design dan improvement pasti muncul juga di teknik logistik. Gitu. Nah, ini kita pakai apa? Banyak skillnya yang kita gunakan, matematik, physical, social science, engineering analysis gitu ya. Di teknik logistik juga kalau lihat struktur kurikulumnya masih sama juga gitu ya, nggak banyak berbeda. Di slide berikutnya kita lihat ada perkembangan dari industrial engineering, dari scientific management, administrative and behavior management, nambah lagi jadi manajemen science ketika OR mulai banyak dipakai gitu ya. Kemudian menambah objeknya itu jadi dari kalau dulu itu mungkin masih ke bukan pabrik malah lebih kecil lagi production line, kemudian jadi pabrik termasuk workstation, itu akhirnya jadi integrated system, tidak hanya pabrik tapi segala macam sistem bisa kita pelajari di situ selama ada 5M-nya kalau dulu man, mesin, method, money sama material, dan sekarang sudah berubah lagi man, mesin, method, money nggak ada, energy, information, apa ya satu lagi saya lupa itu ya. Kemudian ya masuk ke era information and globalization ya, jadi data termasuk hal yang sangat penting yang digunakan di industrial engineering. Itu rasanya di teknik logistik juga sama ya. Di teknik logistik pergerakannya hampir sama. Ketika kita bicara integration system, itu kita ngomongin supply chain, itu dalamnya ada logistik di situ, dan akhirnya ya perkembangannya jadi ada satu program studi yang namanya khusus di teknik logistik. Gitu. Oke, nah terus apa hubungannya ini sama algoritma? Nah, algoritma itu banyak sekali digunakan di industrial engineering dan juga di teknik logistik. Ya. Kita pernah belajar TSP, ya, Travel Salesman Problem. Mungkin nanti di teman-teman mahasiswa di OR ya, OR kayaknya belajar TSP lah. Di situ tadi yang namanya Dijkstra itu dipakai tuh di TSP. Bahkan ada beberapa metode atau algoritma yang digunakan selain Dijkstra. Gitu ya. Pendekatan-pendekatannya juga banyak itu untuk TSP itu. Ada yang depth first, ada yang breadth first gitu. Beda-beda lah. Tapi itu semuanya pakai algoritma. Semuanya step by step dan harus bukan harus sih, bisa menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk memecahkan solusinya. Kemudian ada scheduling. Nah, scheduling ini banyak dipakai untuk teman-teman yang di lantai produksi kalau di teknik industri ya. Mesin scheduling, kita juga punya banyak algoritma. Biasanya kalau manual itu pakai tabel yang banyak gitu ya. Kita pakai MRP, Material Resource Planning 1, pakai MRP 2 juga untuk menentukan jadwal kapan datangnya material, kapan dia diproses, outputnya nanti seperti apa, kapan itu output harus masuk gitu ke lantai produksi, sampai di ujungnya itu kita masuk ke warehouse. Kemudian crew assignment, ini bisa jadi untuk airlines atau bisa jadi juga untuk yang lainnya. Kita ada algoritma, ada prosedur, metode untuk menentukan kapan si kru ini atau resource apapun itu ya, mau kru atau apa,
itu ditempatkan di mana sehingga bisa efisien. Kemudian market analysis. Nah, untuk market analysis mungkin tergantung dari marketnya market apa ya. Kalau financial itu kita mungkin tahu ada saat ini ya untuk financial. Market analysis untuk financial kan kita bisa sebetulnya trading itu tanpa mikir. Itu serahkan saja ke algoritma tertentu, nanti dia yang ngambil keputusan gitu ya. Itu market analysis seperti itu. Untuk market analisis yang lainnya yang sifatnya menjual produk itu bukan finansial, kita biasanya seperti ini, algoritma untuk searching. Nah, produk kita gimana biar bisa masuk nomor 1 kalau di search di Google gitu ya. Search Engine Optimization, nah SEO itu ada algoritmanya. Di YouTube juga gimana kalau video kita biar bisa muncul di awal video produk kita gitu. Bisa muncul kalau misalnya di search kata tertentu, nah itu ada algoritmanya. Jadi basically algoritma ini untuk teknik industri khususnya, teknik elektro khususnya, dan kehidupan kita pada umumnya sebetulnya sudah terimplementasi dengan baik dan sudah mempengaruhi cara kita hidup. Gitu. Jadi bukan cuma di TI atau di TL, tapi kita dalam mengambil keputusan juga. Contohnya gini deh, kalau misalnya kita mau mengambil keputusan, nah ini nih yang saya kejadian aja, kan mau buka ini pasang internet gitu di sana di rumah mertua saya. Pasang internet saya kan browsing-browsing tuh, cari yang mana kira-kira apakah IndiHome atau Biznet atau yang lainnya gitu ya. Nah, bukan satu hari malah 1 jam setelah saya browsing-browsing, yang muncul di HP saya ketika saya buka YouTube itu adalah iklan dari IndiHome. Gitu. Jadi device yang lain juga sama, munculnya IndiHome. Buka Instagram munculnya IndiHome. Nah, di situ di belakangnya kan ada algoritma yang membuat si IndiHome ini muncul lebih cepat dibandingkan iklan yang lainnya, gitu ya. Sehingga itu mempengaruhi saya untuk memikirkan IndiHome lebih sering, lebih dalam gitu. Bukan cuma saya, istri saya pun akhirnya jadinya coba IndiHome itu gimana? Nah, jadi ada satu keputusan awal untuk ngecek IndiHome. Nah, itu poin pentingnya bahwa ternyata algoritma tertentu itu menyodorkan kita informasi-informasi sehingga membuat kita untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai IndiHome tadi. Nah, jadi bukan cuma di teknik industri, teknik logistik, tapi di kehidupan kita sehari-hari pun algoritma ternyata sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, itu salah satu gambaran ya, hanya kenapa algoritma itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya bagi hidup kita, karena ternyata sudah mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu dan bisa mempengaruhi keputusan kita. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti sebagai mahasiswa, juga nanti setelah lulus mungkin jadi seorang pekerja atau decision maker, baik yang sifatnya nanti keputusannya itu personal maupun yang sifatnya korporat atau sifatnya keputusan dari sebuah perusahaan yang berdampak kepada perusahaan. Nah, itu tadi kenapa kita perlu belajar yang namanya algorithm and programming. Jadi saya mau menekankan di sini bukan berarti ini belajar coding ya, tapi belajar bagaimana cara berpikir untuk memecahkan masalah. Di dalamnya memang ada perlu belajar untuk menyatakannya dengan bantuan komputer. Nah, menyatakannya pakai apa? Pakai programming language. Nah, untuk bisa menggunakan programming language ya mesti belajar coding. Codingnya pakai apa? Codingnya pakai bahasa pemrograman tertentu. Nah, kira-kira gitu ya. Itu tadi slide terakhir sepertinya. Ya, betul itu slide terakhir. Mangga silakan kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya.
Oke, silakan buat rekan-rekan barangkali ada yang mau kan atau masih bingung putar apa namanya makhluk apaan sih ini algoritma dan pemrograman gitu. Apa hubungannya dengan nanti apa namanya tugas-tugas Anda di teknik logistik itu seperti apa? Karena kalau saya lihat juga sebenarnya seperti dengan Pak Yuda tadi sampaikan kaitannya banyak ya Pak ya. Ya kalau di slide yang ini paling paling pas karena misalkan kalau kita bicara logistik misalkan kita bagaimana Tokopedia itu, kok jadi udah nyebut nama ya, oke nggak apa-apa. Toko ijo, toko ijo itu menjual sebuah produk, terus kemudian misalkan sampai ke tangan Anda. Nah, kita butuh, kita perlu apa namanya informasi. Nah, kalau barang yang kita beli itu sudah sampai mana sih? Kita harus harus yakin bahwa produk kita aman dan sebagainya. Dan scheduling mesin ini juga seru juga sih kan karena bicaranya nanti bagaimana kita menjadwalkan sebuah produk kalau misalkan bagaimana membuat sebuah ban dengan kualitas A, B, C, D ya, waktu yang diperlukan seperti apa, bahannya seperti apa, mesinnya bekerjanya bagaimana, terus kemudian jika ada satu mesin mati pengaruhnya seperti apa gitu kan kali bahkan market analisis ini yang paling seru nih sebenarnya tapi kalau saya kasih contoh mungkin pada bilang wah Pak saya nggak bisa mendengar deh contohnya misalkan kalau barangkali ada yang udah pernah ngalamin masuk ke sebuah mall terus kemudian HP-nya bunyinya adalah mengiklankan sebuah toko tertentu bahwa dia sedang memberikan diskon tapi pasti jawabnya wah Pak sekarang lagi nggak bisa masuk mall harus pakai peduli lindungi dulu tapi ya itu kan sebuah problem yang bisa bisa di apa namanya bisa dipecahkan dan itu bisa jadi sebuah market analysis bahwa kita melakukan promosi dan sebagainya. Oke, silakan buat teman-teman yang ada ingin dipertanyakan, kami silakan waktunya. Pak Yuda di sini. Silakan, silakan. Pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Halo Pak, Silakan, halo. silakan. Izin bertanya Pak, untuk aplikasi yang digunakan apa saja ya Pak? Aplikasi atau bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman maksud saya. Kalau bahasa pemrograman sih setahu saya yang diberikan itu dimintanya Python. Tapi mungkin kalaupun nanti di akhir biasanya saya bisa tugas besar dan sebagainya itu adalah sebuah produk ya. Itu saya tidak mewajibkan menggunakan Python, tapi bisa apapun produknya tercreate. Kalau untuk penyampaiannya mungkin saya gunakannya sesuai arahan dari prodi adalah pakai Python. Mungkin di pertemuan berikutnya deh nanti kita coba Python-nya seperti apa, apakah install Python di laptop saja atau bermasalah dengan komputernya tapi internetnya kita bisa gunakan Google Collapse ya, jadi tidak perlu install, bahkan di situ ada beberapa fitur, walaupun Anda mau mencoba pakai graphical processing unit, itu juga ada disediakan fasilitas. Kita bisa pakai itu. Standar sih mungkin bisa Anda cari Python versi 3.9 terbaru saat ini, Anda install, terus kemudian pakai paket yang lain, text editor lainnya untuk mempelajari codingnya. Itu nanti di sesi berikutnya deh perkenalkan dengan bahasa Python-nya. Oke, ada yang lain? Oke. Terima kasih Pak. Sama. Oke,
kalau tidak ada, Pak Yuda bagaimana? Kita cukupkan saja dulu untuk pertemuan hari ini. Bangga, Pak Fedi. Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, sebelum saya tutup, kita foto bareng lagi. Kita sesi foto bersama lagi. Kan kameranya ya. Pak Yuda bisa on cam juga, Pak? Oke, ini di Webex ini ada fitur background-nya bisa diganti atau bisa di blur ya. Jadi kalau kalian bisa ganti, mungkin takut terlihat di belakangnya ada gambar-gambar apa itu. Kalau belakangnya tembok kayak Sahrul sih nggak apa-apa gitu kan. Takutnya di belakangnya itu nanti ada gantungan baju, celana gitu kan. Kan nggak lucu itu. Oke, saya capture dulu ya. Slide pertama, 1, 2. Saya pindahin. Oke, oh Pak Yuda baru. 1, 2, 3. 2, 1. Oke, baik. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda yang sudah berkenan menyampaikan materi di pertemuan pertama, Pak. Mudah-mudahan pertemuan besok masih mau ikut, Pak. Terima kasih, Pak Fedi. Baik, kalau gitu. Mungkin kalau untuk BAP-nya apa yang saya yang masukin atau Pak Yuda yang masukin? Saya sudah buka sih. Oh, saya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nanti Pak saya Yuda buka. aja ya. Ya. Oke, siap. Udah saya buka, tinggal di submit BAP-nya aja. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan yang sudah berkenan hadir dan khususnya kepada Pak Yuda yang berkenan hadir menyampaikan materi hari. Kemudian saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jika ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.